Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada dosen pengampu mata kuliah keamanan komputer, yaitu Bapak Dr. Andos Faisal Syafar, MSI, MINF Tech, PhD, dan dosen mitra Bapak Fadli Rahman Baso, SPD, MPD. Saya ingin memenuhi tugas praktik yang telah diberikan, yaitu untuk mengenkripsi dan mendekripsi file. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah enkripsi dan dekripsi file serta bagaimana metode keamanan ini digunakan. Baik, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Andias Mulaksam dari kelas PTIKD dengan NIM 220209502033 dengan NIM yang telah dikonversi menjadi kode ASCII, yaitu 50 50 48 50 4857 53 48 50 48 51 dan 51. Selanjutnya, apa sih itu enkripsi? Enkripsi adalah proses mengubah teks email atau data menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami atau sulit dipahami tanpa memiliki kunci atau metode tertentu. Selanjutnya, dekripsi. Dekripsi adalah proses mengembalikan data yang telah dienkripsi ke bentuk aslinya sehingga dapat dibaca dan dipahami kembali. Selanjutnya, di sini saya akan menggunakan metode Caesar-Cipher. Caesar-Cipher adalah teknik enkripsi sederhana yang digunakan dalam kriptografi klasik, di mana ia mendapatkan namanya dari Julius Caesar, seorang jenderal dan negarawan Romawi kuno yang konon menggunakannya untuk mengamankan komunikasi rahasia selama perangnya. Teknik ini beroperasi dengan cara menggeser karakter dalam alfabet sejumlah angka tertentu. Ini dapat dilihat sebagai penggantian setiap huruf dalam pesan dengan huruf yang berada sejumlah angka tertentu ke arah yang ditentukan dalam alfabet. Selanjutnya, metode Caesar-Cipher memiliki dua enkripsi dan dekripsi. Dengan Caesar-Cipher melibatkan pengguna pergeseran tertentu pada setiap huruf dalam teks asli untuk menghasilkan teks terenkripsi dan kemudian mengembalikan pergeseran tersebut untuk mendekripsi teks terenkripsi menjadi teks asli. Di sini fungsi Caesar-Cipher dalam enkripsi dan dekripsi adalah yang pertama, yaitu rahasia pesan, di mana fungsi utama Caesar-Cipher dalam mengenkripsi pesan sehingga hanya bisa dibaca oleh penerima yang memiliki kunci enkripsi yang sama. Ini mengamankan informasi dari mata-mata atau pihak yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah keamanan ringan, di mana Caesar-Cipher adalah teknik enkripsi yang sangat sederhana dan mudah untuk diimplementasikan. Ini memungkinkan komunikasi rahasia dalam situasi di mana tingkat keamanan yang sangat tinggi tidak diperlukan. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Caesar-Cipher sering digunakan dalam pendidikan untuk mengilustrasikan konsep dasar kriptografi dan teknik enkripsi. Ini membantu mahasiswa atau pelajar yang ingin memahami prinsip dasar kriptografi sebelum mereka mempelajari teknik enkripsi yang lebih kompleks. Selanjutnya, fungsi Caesar-Cipher pada dekripsi adalah yang pertama, mendekripsi pesan, di mana Caesar-Cipher memungkinkan penerima pesan untuk mengembalikan pesan ke bentuk aslinya dengan menggunakan kunci dekripsi yang sama. Ini melibatkan pergeseran karakter dalam kebalikan arah yang dibandingkan dengan pergeseran saat enkripsi. Misalnya, jika pesan telah dienkripsi dengan pergeseran 3 karakter ke kanan, dekripsi akan melibatkan pergeseran 3 karakter yang mengarah ke kiri. Selanjutnya, yang kedua adalah keamanannya terbatas. Salah satu kelemahan utama Caesar-Cipher adalah tingkat keamanan yang terbatas, karena hanya 25 kemungkinan pergeseran pada alfabet Inggris. Teknik ini sangat rentan terhadap serangan brute force, di mana semua kemungkinan pergeseran diuji berurutan. Oleh karena itu, Caesar-Cipher tidak cocok untuk mengamankan informasi yang sangat sensitif. Baik, di sini saya telah membuat sebuah program HTML menggunakan aplikasi Visual Studio Code, di mana fungsi dari program saya yang pertama yaitu enkripsi, di mana fungsi encrypt mengambil nilai teks ya asli dari pergeseran yang dimaksudkan oleh pengguna, kemudian melakukan enkripsi menggunakan metode Caesar-Cipher. Hasil enkripsi tersebut kemudian ditampilkan dalam elemen teks area dengan ID CipherText. Metode CipherText Caesar-Cipher yang digunakan dalam script ini menggeser huruf-huruf dalam teks sesuai dengan pergeseran yang diinputkan oleh pengguna. Pergeseran positif akan menggeser huruf ke kanan, sementara pergeseran negatif akan menggeser huruf ke kiri. Huruf kapital tetap diubah menjadi huruf kapital setelah dienkripsi. Tanda baca dan karakter non-abjad tidak akan diubah pada program kali ini. Baik, kita akan run dan
kita run kali ini. Nah, ini adalah output dari program HTML kita. Pertama, kita masukkan teks yang akan dienkripsi. Contohnya, saya akan mengenkripsi kata nama saya, contoh Asmul. Di sini kita akan menggunakan pergeseran sebanyak 3 saja. Terus kita pencet enkripsi dan hasilnya adalah dvpxo. Kita salin saja. Terus kita close. Selanjutnya kita pindah kepada program kita yang kedua, yaitu dekripsi, untuk mengembalikan atau mencari kembali tulisan yang telah dienkripsi tadi. Pada program saya yang dekripsi kali ini adalah program ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks yang telah dienkripsi dan jumlah pergeseran yang sesuai dengan yang kita lakukan tadi pada enkripsi, yaitu 3, dan kemudian menghasilkan teks asli setelah enkripsi setelah didekripsi menggunakan metode Kaiser Cheaper. Di sini kita run dan debug. Nah, ini adalah output setelah di run. Kita masukkan yang kita salin tadi, yaitu dvpxo menggunakan Ctrl V atau paste. Selanjutnya kita memasukkan angka 3 sesuai dengan yang tadi dan kita dekripsi, dan hasilnya adalah Asmul. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan pada program saya kali ini. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi adalah Kaiser Cheaper adalah teknik enkripsi sederhana yang menggeser karakter dalam alfabet untuk mengamankan komunikasi. Meskipun tidak aman secara kuat untuk penggunaan nyata, ia tetap penting sebagai alat pembelajaran dan pemahaman dasar kriptografi. Dalam dunia modern, teknik enkripsi yang lebih kuat dan kompleks digunakan untuk menjaga informasi yang rahasia. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan pada program saya kali ini. Mohon lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.